Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan judul yang kami ambil dari cloud computing, yaitu Smart City. Yang kita ambil judulnya adalah CCTV sebagai pengawas kerja karyawan secara online berbasis Android. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya. Di sini Kota Sorong sangatlah strategis karena merupakan pintu keluar masuk dan transit ke Provinsi Papua Barat. Kota Sorong juga merupakan kota industri, pedagang dan jasa karena Kota Sorong dikelilingi oleh kabupaten yang lain mempunyai sumber daya alam yang sangat potensial sehingga membuka peluang hasil investor dalam maupun luar negeri untuk menanam modalnya. Sorong, nama Sorong berasal dari kata soreng. Kota Sorong adalah sebuah kota di Provinsi Papua Barat. Kota ini dikenal dengan sebutan kota minyak Indonesia. Soreng dalam bahasa Biak Nurfor yang berarti laut yang dalam dan bergelombang. Sejak tahun 1935, Sorong adalah kota terbesar di Provinsi Papua Barat serta kota yang terbesar kedua di Papua Indonesia setelah kota Jayapura. Kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini berkembang dalam hal pencapaian kemudahan dan kenyamanan, sehingga kegiatan sehari-hari bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat. Pengembangan teknologi komputasi berbasis internet saat ini lebih diarahkan pada sistem, di mana sistem aplikasi yang mudah tanpa banyak yang memerlukan waktu dan tenaga. Pengembangan teknologi informasi pada prinsip membantu manusia dalam berinteraksi antar sesama dan dengan objek-objek di sekitarnya. Perubahan teknologi yang terjadi membuat sistem komunikasi dan komputer menjadi lebih mudah, kolaboratif, dan transparan terhadap pemakaian. Perkembangan teknologi. Saat ini, sistem teknologi informasi komputasi awan, yaitu cloud computing. Dibicarakan cloud computing mungkin masih samar terdengar bagi orang awam, tetapi keberadaan cloud computing di era digital kini sebenarnya telah terasa di tengah masyarakat. Setiap pengguna email dan juga media sosial, proses pembelajaran dengan memanfaatkan cloud computing mulai dapat dirasakan dalam aktivitas pembelajaran. Cloud computing, dengan adanya cloud computing, pembelajaran terbantu mendapatkan informasi bahan pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membantu banyak perubahan bagi kehidupan manusia. Salah satu sistem informasi yang berkembang saat ini adanya sistem informasi awan atau disebut cloud computing. Cloud computing adalah sebuah model client server di mana resource seperti server, storage, network, dan software dapat dipandang sebagai layanan yang dapat diakses oleh pengguna secara remote dan setiap saat. Gitu.
Perkembangan cloud computing. Perkembangan cloud computing semenjak tahun 1960, cloud computing telah berkembang berdampingan dengan perkembangan internet dan web. Namun, karena terjadi perubahan teknologi bandwidth yang cukup besar pada tahun 1990-an, maka internet lebih dulu berkembang dibanding cloud computing. Dan kini ternyata terlihat bahwa pendorong utama cloud computing adalah karena adanya revolusi internet. Salah satu bantuan loncatan yang cukup drastis adalah dengan adanya Salesforce.com yang seperti yang di atas. Di tahun 1999 yang merupakan pencetus pertama aplikasi perusahaan dijalankan melalui internet. Perkembangan berikut adalah adanya Amazon Web Service di tahun 2006 di masa dengan teknologi elastic computed cloud yaitu EC2. Terdapat situs layanan web yang dikomersialkan yang memungkinkan perusahaan kecil dan individu untuk menyewa komputer atau server agar dapat menjalankan aplikasi komputer mereka. Nah, baca teh. Hah? Judul apa? Skripsi. Diam aku dulu kak. Nah, apa saja fungsi, peranan, dan manfaatnya? Fungsi, peranan, fungsi, dan manfaat cloud computing. Cloud computing menggunakan komputer server yang sangat pesat dan cepat yang kini telah disediakan oleh banyak provider yang menyediakan media server. Gunanya agar perguruan tinggi dapat meminimalisir dana dan tempat untuk menaruh server tersebut. Contoh, aplikasi yang berbasis cloud computing adalah Dropbox, Google Drive, dan iCloud di bidang pendidikan. Teknologi informasi yang sangat berperan dalam menyediakan sarana belajar mengajar yang lebih efisien, seperti tren belajar jarak jauh, yaitu distance learning, belajar secara elektronis atau e-learning, perpustakaan elektronik atau e-library, dan multimedia. Nah, apa saja kelebihannya? Kelebihan dan kekurangan cloud computing. Kelebihan atau keuntungan cloud computing antara lain: 1. Keuntungan bagi para pelaku bisnis adalah minimalis biaya investasi infrastruktur publik sehingga bisnis bisa lebih terfokus pada aspek fungsionalitasnya. 2. Bagi pengembangan aplikasi layanan PaaS atau platform as a service, kemungkinan pengembangan dan implementasi aplikasi dengan sangat cepat sehingga meningkatkan produktivitas. 3. Bagi para praktisi yang bergerak di industri TI, hal ini berarti terbukanya pasar baru bagi industri jasa pengembang teknologi informasi. 4. Bagi pembisnis di bidang infrastruktur, hal ini merupakan peluang yang besar karena dengan meningkatkan penggunaan layanan PaaS, ini akan meningkatkan penggunaan bandwidth internet. 5. Integrasi aplikasi dengan berbagai perangkat. Nah, itulah kelebihan. Sistem kerja cloud computing. Sistem cloud computing terbagi menjadi dua bagian, ujung depan dan ujung belakang. Mereka terhubung satu sama lain melalui jaringan, biasanya adalah internet. Ujung depan adalah sisi pengguna komputer atau user atau client, dan bagian belakang adalah cloud. Bagian dari sistem. Ujung depan termasuk komputer klien atau jaringan komputer dan aplikasi yang diperlukan untuk mengakses
komputasi awan. Tidak semua sistem komputasi awan memiliki antarmuka pengguna yang sama. Layanan seperti ini, web-based email program memanfaatkan browser web yang ada seperti Internet Explorer atau Firefox. Sistem lain memiliki aplikasi unik yang menyediakan akses jaringan untuk klien. Di ujung belakang sistem adalah berbagai komputer server dan sistem penyimpanan data yang menciptakan cloud dari layanan komputasi. Biasanya setiap aplikasi akan memiliki server khususnya sendiri. Sebuah server pusat mengelola sistem, memantau lalu lintas dan permintaan klien untuk memastikan semua berjalan lancar. Sistem ini mengikuti seperangkat aturan yang disebut protokol dan menggunakan jenis khusus dari perangkat lunak yang disebut middleware. Middleware network memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Sebagian besar server tidak berjalan pada kapasitas penuh. Itu berarti ada kekuatan pemrosesan yang hasil buangnya tidak terpakai, maka akan memerlukan sebuah cara. Teknik ini disebut virtualisasi server. Dengan memaksimalkan output dari setiap server, virtualisasi server mengurangi kebutuhan pada mesin dalam bekerja. Metode penelitian. Metode penelitian dibagi menjadi 4 macam, yaitu jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan, dan instrumen penelitian. Saya jelaskan duluan yang tentang jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif menekankan pada penguraian makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu. Lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kedua, populasi dan sampel. Sampel diambil dari populasi dan memilih responden. Sampel yang diambil dalam pemilihan adalah 10 mahasiswa teknik informatika semester 5 dan semester 7 Universitas Indraprasta PGRI. Sehingga setelah mendapatkan data dari responden, maka penelitian bisa mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menganalisa manfaat komputasi awan atau cloud computing bagi mahasiswa. Metode pengumpulan data yang ketiga. Untuk mengumpulkan data dan informasi tersebut dilakukan dengan 2 metode pengumpulan data, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Dan terakhir, instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang dilakukan dalam pengumpulan data antara lain ini Suwanto 2003. 1. Wawancara. Instrumen yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang berkaitan dengan uraian cloud computing. 2. Kuesioner atau angket. Instrumen yang digunakan berupa butiran-butiran pertanyaan yang ditujukan untuk mahasiswa. 3. Observasi. Instrumen yang digunakan adalah penelitian yang melakukan pengamatan objek penelitian. 4. Yang terakhir, dokumen. Instrumen yang digunakan adalah penelitian dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan cloud computing. Pantauan CCTV. Karyawan di suatu perusahaan sangat penting untuk diperhatikan, sebab dengan adanya pembinaan kerja karyawan maka dapat menentukan kualitas dari pekerjaan dan memberi kontribusi terhadap kualitas SDM yang profesional. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan keamanan,
pemantauan karyawan, misalnya radar, alarm, CCTV, dan lain-lain. Kamera pengintai tersebut diletakkan di tempat strategis yang bisa mencakup area yang luas. CCTV atau Closed Circuit Television merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk memantau situasi dan kondisi tempat tertentu, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya, CCTV seringkali digunakan untuk mengawasi area publik seperti bank, hotel bandara udara, gudang militer, pabrik maupun pergudangan. Bahkan akhir-akhir ini digunakan juga untuk memantau arus trafik lalu lintas. Bahkan digunakan juga untuk pengawasan kinerja karyawan. Konsep dasar pengamatan di internet adalah awalan atau prefix pada IP address. Dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pemilihan rute paket data ke alamat tujuan. Misalnya, 16 bit pertama menandakan jaringan PT Jaya. 20 bit pertama menandakan jaringan pada kantor administrasi perusahaan yang sama. 26 bit pertama menandakan segmen jaringan Ethernet pada kantor tersebut, dan keseluruhan 32 bit menandakan interface komputer tertentu pada jaringan internet Ethernet tersebut. Cloud computing atau komputasi awan adalah gabungan antara pemanfaatan teknologi komputer dengan pengembangan berbasis internet. Awan atau cloud adalah metafora dari internet sebagaimana awan yang sering digambarkan pada diagram jaringan komputer. Selain seperti awan, dalam diagram jaringan komputer adalah cloud. Diagram jaringan komputer, awan atau cloud dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dan infrastruktur kompleks yang disembunyikan. Cloud computing menerapkan suatu metode komputasi, yaitu kapabilitas yang terkait teknologi informasi, disajikan sebagai suatu layanan atau servis sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya atau memiliki kendala terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. Cloud computing mempunyai sebuah konsep umum yang mencakup SaaS, Web 2.0, dan tren teknologi terbaru lain yang dikenal luas dengan tema umum berupa ketergantungan terhadap internet untuk memberikan kebutuhan komputasi pengguna. Misal Google Maps menyediakan aplikasi bisnis umum secara online yang diakses melalui suatu penjelajah web dengan perangkat lunak dan data yang tersimpan di server. Tipe penelitian ada dua macam, populasi dan sampel. Kalau populasi itu objek penelitian, sedangkan sampel keseluruhan subjek penelitian. Sistem monitoring. Sistem monitoring merupakan sistem yang didesain untuk bisa memberikan feedback ketika program sedang menjalankan fungsinya. Feedback yang dimaksud untuk memberikan informasi keadaan sistem pada saat itu.
Sistem monitoring merupakan kumpulan prosedur dan program untuk mengkomputasi sistem informasi yang didesain untuk mencatat dan mentransmisikan data berdasarkan informasi yang diperoleh. Sistem monitoring adalah kumpulan fitur informasi yang memberikan informasi mengenai apa saja yang terjadi. Dengan sistem yang dimonitoring, beberapa standar yang ada citra pada umumnya merupakan tampilan suatu titik yang berbeda pada ruang 3 dimensi. Salah satu standar yang digunakan antara lain RGB, Red, Green, Blue, HSV, Hue Saturation Value, dan HLS, Hue Luminosity dan Saturation. Sistem ini dapat diakses berbagai gadget seperti notebook, smartphone, dan tablet. Tidak hanya gadget, sistem ini juga bisa diakses dengan berbagai sistem Opera, yakni Windows, Linux, Android, BlackBerry, dan OS. Namun untuk bisa masuk dalam sistem ini, gadget-gadget tersebut harus terkoneksi dengan internet. Jadi untuk mengakses web ini atau untuk mengakses lewat handphone atau lewat laptop harus terkoneksi dengan internet. Memiliki web browser dan kompatibel untuk menjalankan semua fitur-fitur yang ada pada sistem ini. Pengguna sebaiknya menggunakan web browser yang kompatibel pada sistem ini seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Opera. Dengan bantuan 3 web browser ini, pengguna dapat lebih baik memaksimalkan kinerja dari sistem monitoring. Oke. Dari kesimpulan dari presentasi kami yang telah kami bahas dari tadi, berdasarkan hasil analisis yang dibahas yang telah dilakukan pada CCTV sebagai pengawasan kerja karyawan secara online berbasis Android, dapat diambil kesimpulan sebagai sistem pengawasan karyawan ini dapat bermanfaat bagi pemilik usaha yang sering berpindah-pindah untuk mengawasi karyawan di beberapa cabang. Jadi untuk seorang pengusaha yang memiliki beberapa usaha atau cabang usaha tanpa harus berpindah-pindah atau pergi ke tempat yang lain untuk mengawasi karyawannya, Anda cukup hanya menggunakan Android. Anda bisa mengawas karyawan Anda dengan Android atau web yang telah dibuat. Sistem pengawasan karyawan ini dapat memberi rasa aman bagi pemilik usaha karena dapat memantau keadaan usahanya dari jarak jauh hanya dengan menggunakan fasilitas internet untuk mengakses sistem tersebut. Sistem pengawasan karyawan ini dapat menghemat biaya yang biasanya dikeluarkan untuk menjaga tempat usaha. Oke. Terus sarannya yaitu untuk mengembangkan sistem pengawasan karyawan ini dapat diajukan sebagai pengawasan karyawan yang dikembangkan untuk hanya mengambil gambar apabila ada pergerakan atau objek yang membuat pergerakan yang aneh, maka CCTV tersebut dapat memberikan tanda atau alarm berwarna merah jika ada terjadi sesuatu di kantor atau ruangan sekitar situ. Jadi CCTV tersebut yang akan dibuat kira-kira mungkin bukan hanya untuk memantau karyawan di sekitar rumah, tapi juga bisa memantau gerak-gerik atau terjadinya bahaya di sekitar situ. Mungkin itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.